Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama sekali puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa lega batin kita rasanya kita bisa berkumpul di masjid bersama-sama yang dulunya camih-camih ya. Mudah-mudahan kecamihan itu untuk masa depannya habis. Salawat dan salam kita kirimkan bagi junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada hari ini topik awak mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan Ramadan. Maka pertama sekali yang bersampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, ku ada keluarga awak hutang alun tabai tungguan baru lah tiba puluh. Artinya utang Ramadanan lalu lunas lain. Ada nan tinggal seminggu, ada nan sampai hari, ada nan 3 hari, atau ada nan sehari. Ramadan tiba membayar ndak lebih saleh. Maka berkaitan dengan itu ulama menyampaikan beristighfar kepada Allah di utang alun tabai. Sebab ayamin ukhor itu hanya batihnya sampai Jumat petang. Ya, sampai Jumat petang ayamin ukhor. Nah, gantilah hutang itu, bayarlah hutang itu sampai hari yang lain. Pada hari yang lain. Nah, hari yang lain itu sebelum Ramadan tiba. Tanya-tanya dek sampai bak kecek orang tua awak alam sanang isinya seso, awak banyak nan seso, hutang tak terbayar. Tinggal je lah sampai hari atau 3 hari. Ramadan tiba, baca rohnya lah. Nah, kecek ulama berjanji je Allah akan membayar tahun biswa sesudah Ramadan, tapi bayar fidyah sebanyak utang nan alun tabayar itu dulu. Jadi awak bayar fidyah bagi makan orang miskin. Ya, dalam ukuran nasi sederhana, kini nasi kan adalah turun harganya. Dulu dari 25 turun ke 8 balik. 8 balik turun 5 balik. Kinilah ada nasi 10.000. Nah, kira salah makan 2 kali sehari tambah snack je. Berarti setidak-tidaknya 25.000 sehari. Berarti awak menjalankan Ramadan kini, setelah itu wak bayar fidyah na lalu 75.000 dek 3 hari dan tinggal. Nah, nikmatilah Ramadan sampai akhir. Besok sudah Ramadan, bayar dan tinggal 3 hari itu. Nah, itu kecek ulama sebagai bukti awak iyo kamambayu utang. Nah, itu yang pertama, hukum yang berkaitan di Ramadan. Dan kedua, mengenai yang bersangkut jo puasa Sabtu Minggu. Awak doa saya ke Allah, kedua-dua diterima oleh Allah SWT. Ya, didoakan ke Allah, mudah-mudahan dosa anak kita nambah puasa hari Sabtu, nambah puasa hari Minggu, kok beda lo rayanya besok minta ke Allah diterima oleh Allah SWT. Sebab bahawa begitu, awak sedang membangun cinta kepada Allah dan Rasulnya selama bulan Ramadan.
Jangan dijadikan itu sepertengkaran antara kita sama kita. Sebab membangun jembatan hati itu rumit. Ya, apalagi nyolah tertanam istilahnya mengatakan kita nan batu masing-masing. Kita kana hadis Nabi. Puasa bana sampai akhir tarawih semalam suntuk mengaji di antara solat jo solat tamat Al-Quran di awak 5 kali salam Ramadan. Nah, tapi rasa sombong sakete tertutup surga. Kecek Nabi, la yadkhulal jannata man kana lahu fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang hamba jika di dalam hatinya membawa pulang rasa sombong, takabur, angkuh, walaupun itu hanya sagadang bijo bayam. Tak simpan di dalam. Nah, tu nak angin-ingin pana, maka anda boleh menyatakan awak nan betul, orang salah. Nah, itu makanya awak sarahkan kepada Allah mengenai hukum itu. Nah, kalau takana ada awak ibu dan bapa dalam Al-Quran surat Baqarah namanya iblis. Iblis itu dulunya namanya Azazil. Dikasuh ada Jibril sampai ke Sarugo. Tasbih yang paling banyak tahu tu adalah Azazil itu. Tapi dek punya sombong sakete. Nah, ketika Adam diciptakan, disuruhnya sujud ke Adam. Artinya hormat ke Adam. Bahasawanya hormat ke Adam, tak sujud menyembah seperti yang salat dah. Hormatilah Adam. Nah, kemudian nyotanya ke Allah. Ya Allah, apa kau ambo harus hormat? Kayaknya. Nah, inyo dari tanah tinjak-injak tiap hari. Sedangkan ambo dari api baca hayo siang malam. Dia gian namo iblis langsung. Ditukarlah dari Azazil iblis. Jadi awak semakin tinggi, ujian pun semakin gadang. Nah, tu hebatnya kalau awak Ramadan kau dicarikan dek Nabi, awak akan diuji tentang hati awak tadi. Nah, tu kita jago-jago ibu dan bapak, doakan saja, ya Allah, terima ibadah dun sanak kami nan hari Sabtu, terima ibadah dun sanak kami nan hari Minggu. Jangan dibedakan pahalanya ya Allah. Kok beda mana jumlah harinya? Samuan kami dapat rasaki untuk akhirat ya Allah. Itu doa awak supaya sado-sadonya awak menjadi satu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nan ketiga yang berkaitan jo niat puasa. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Menentukan perbuatan tu bapa halo indahnya niat senyo. Ya, niat tu bisa jo lisan, bisa jo hati. Nah dibaca. Nah ketika berniat sengaja aku puasa besok hari, ya pada bulan Ramadan 30 hari karena Allah Taala. Atau di sejak semula, ya Allah, selama Ramadan ku berjalan, ambo berniat puasa siang hari sesuai aturan ya Allah. Terima puasa ambo ya Allah. Kok lupa-lupa dan ambo tiap malam beko ya Allah, terima niat ambo ke Allah. Allah mah tahu je niat awak. Nah, tu sejak semula. Kok bisa awak berniat di awal saja misalnya diakui karena Ramadan tu 30 hari atau 9 hari itu ndak ada diselingi jo hari di luar Ramadan. Nyo Ramadan full. Ramadan full selama 3 bulan. Makanya kecil ulama bisa berniat selama Ramadan itu. Nah, hukum yang kampe bagi awak ada dua perbedaan suasana. Ada namanya sakit, tabuju, talalo, patah salero, ndak bisa makan, sakit kalau ndak diisi. Ada juga namanya nan dalam perjalanan. Nah, in kuntum marda aw ala safarin faidatum min ayamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, nah dibayilah di hari yang lain. Nah, yang ketiga memang tidak dibolehan Allah SWT bagi kaum ibu.
Ketiga-tiganya ko mengganti. Tapi kalau musafir, sakit ringan, walaupun secara hukum itu boleh hanya malah puasanya, nah, kece Allah, antasumu khairul lakum, in kuntum ta'lamun. Jika kalian bepergian boleh berbuka puasa, tidak puasa, tetapi kalau kalian buat puasa itu lebih baik. Allah nak ngecean. Jika kalian tahu babana hari Ramadan dibanding jo hari lain. Nah, bandingannya ibu. Kalau ibu-ibu yang lah dispensasi Allah tidak bisa dihitung. Tapi nan dispensasi ko lantaran situasi yang dadakan, nah dibanding mentiko. Puasa awak lape puasa sehari awak dia berangkat ke Jakarta. Nah, dia awak merasakan musafir tu bisa berbuka mengganti jo di luar Ramadan biswa, ya. Maka awak lape lah puasa awak. Wak ganti sehari di luar Ramadan biswa, utang tak baik. Tapi nilainya tidak sama doh. Dan sehari itu tidak taluk di setahun puasa doh di luar Ramadan. Bagus itu. Di luar Ramadan itu masih bisa dikali-kalikan. Kalau misalnya setahun 36 hari, kali 700 masih bisa dihitung. Tapi yang puasa Ramadan tidak bisa dihitung doh. Dan sehari itu. Nah, awak puasa sehari, tapi awak sakit ringan. Kemudian awak musafir, awak batan puasa sehari itu. Sudah tu awak ganti setahun, masih bisa dikalian alun tak ganti juga puasa Ramadan sehari. Baik itu mana nilainya. Tapi kalau usah nyutang dari terbit fajar sampai tabana matahari, itulah bisa diganti. Tapi nan kualitas atau nilai Ramadannya ndak kata kajado. Samo jo apa ibu dan bapak. Salah seorang sahabat nyokan biasa salat subuh berjamaah. Jadi nan sekali itu tak tinggalnya. Ndak dapatnya berjamaah. Nah, dek lalu lama namanya. Nyomanuang pagi itu, nyurusuh. Mintanya ke Allah, ya, ambo ingin mengganti ya Allah, salat nandak dapet ko ambo ganti 27 kali salam. Kecek Nabi, salatul jamaah khairum min salatil fazzi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu kelipatannya 27 kali solat surang. Deknya tak dapat berjamaah tu, nyobailah solat subuhnya 27 kali salam. Sesuai jangkau-angkau yang dikecekkan dek Nabi. Bahagianya. Pasnya lalu, mimpinya. Mimpinya, rombongan dan sama-sama jinyo tu lah jauh di muka. Larinya kancang. Nyo cuba pacu kudonyo, lah panik dia macu, namun kawan tu masih jauh jolai. Tak bangunnya. Diulangnya balik ya Allah mau ganti 27 kali lipat lagi. Dicubanya, setelah dicubanya, malam bermimpinya, ndak kunjung tak aja adanya nan 27 berjamaah tu, daripada mengganti surang 2 kali 27. Ya sampailah ke orang. Nah, bantu itulah puasa tadi. Dan awak lapen tadi itu, awak lai paiju pesawat. Atau lai paiju tu awak pribadi. Tapi ada musafir awak lapen, puasa awak. Diganti sebalik bulan tak takaja dan sehari itu rinya bapak ibu. Nah, itu namanya yang berkaitan jo Ramadan. Berikutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkaitan jo hukum Ramadan kojo. Nah, banyak ustaz awak mengatakan berdasarkan hadis Nabi, kalau sabulan kini awak dapat 29 hari atau 30 hari, tapi bisa dipabanyaknya maimbau orang babuko. Ambo sampaikanlah ke jamaah, misalnya, ambo sampaikan ke rumah saji, abiko di rumah wak babuko yo.
Nah, sebanyak betong 25 orang. Berarti 25 tambah ambo cik 26 hari ni lepas ambo. Nan orang diimbau jangan lapeh lo paso di rumah dulu baru datang pergi makan. Kebanyakan orang awak kan itu. Gak terlambeknya tiba nya minum saragua dulu kok di rumahnya hanya baru pai ke rumah orang yang makan. Tu ndak pai malah pen paso nama ndak pai buku nama tu pai malah pen salero. Nah, tu ngari kana-kana ada awak. Kok dagi orang awak misalnya cindua, bapak kok tok pabukuan beko pak sa bungku ya. Iko minum. Tolong kawan tadi, ajan wak ragu ayu asaragu lu baru makan cindu. Dia cindu aku lapeh enggak saragu dulu. Bolehlah minum lain. Nah, iko namanya istilahnya urawak nan dituju tu malapehan puasa tu al-iftar tu. Nah, kebanyakan awak kan tak bantu itu dah. Nah, pai makan saya ke rumah itu. Tu ndak malapen puasa le namanya malapen salero. Ah, tu kana-kana besok kok diimbau orang awak atau daging orang awak pabukuan, awak tarimo berarti awak siap menjadikan iko untuk babuko. Andai kata awak ndak minum manis dah. Orang tu dengan ikhlas semagi awak minum manis. Tarimo selah bekuak sedekahkan pula ke kawan awak yang bisa minum manis. Nah, jan ibu hatinya. Nah, tu caranya berpandai-pandai awak supaya orang jangan tersinggung. Nah, tu tentang puasa. Kalau awak ingin banyak puasa. Berikutnya, ya, yang berkaitan jo sahur dan berbuka. Bersegeralah berbuka bukan berarti awak capek minit jam awak. Berlambat-lambatlah bersahur, jangan ditunda lo jam ke belakang. Ya. Nah, dalam arti kalau misalnya awak capek berbuka tu, artinya mentiko lah tiba waktu berbuka. Nah, berbuka le Pak. Yang boleh nawi le. Kalau puasa lah 8 jam ko 2 jam ko lo bawa ada bo. Tu tak boleh tu. Itu nan tak boleh tu. Santai-santai je kian kemari baru waktu berbuka lah tiba tu tak boleh. Di sahur waktu itu pula. Tunda sahur lah tiba waktu sahur, ya. Awak bapandapik pula. Ambo mendengar pengajian khutbah Jumat petangko di Padang. Kece ustaz tu apa suambo menaku si Bapak Ibu. Saya heran bagaimana cara orang berhisab. Membuat waktu lowong 10 menit. Setelah imsak masih ada waktu 10 menit. Sedangkan ayat menyatakan, Kulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul aswadi khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Makanlah atau kuliklah, menguliklah, menyasoklah gitu. Kulu washrabu kalau bahasa awak dah. Bahasa Arab tanyalah paji limin beko. Kulik menjadi dari kulu. Sasok dari sarap. Nah, kuliklah, menyasoklah sampai beko jaleh fajar sidik daripada fajar kizib. Nampak benang putih. Nah, lalu kalau ada apa-apa ingin bantah ambo silakan. Kalau ada nak hisap kecilnya dalam masjid itu. Khutbah Jumat. Nah, ibu dan bapak jangan saselero lu aja itu. Ya, jangan saselero itu. Bahasa selero jo tabiat Nabi. Tabiat Nabi. Nabi 10 menit sebelum waktu subuh tiba, Nabi duduk. Nah, Nabi menahan. Anak ndak ditahan Nabinya, ikonya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Jadi tasaharu itu, waktu sahur itu, waktu yang paling baik dalam 12 jam, 24 jam itu untuk beristighfar. Jangan dibawa lo mengalai seketik dulu. Sudah sahur, ngalai-ngalai laki orang azan. Terlalu awak. Sedangkan waktu sahur itu waktu yang paling terbaik untuk beristighfar dalam waktu 24 jam. Kau banyak lupa awak ibu dapat. Ya, sahur tu mau unju awak menelantang. Harusnya sahur tu sudah waktu serine lawa bunyi tanda imsak tiba, awak tinggal berzikir beristighfar. Malaki orang azan.
Nah, ibu dan bapak, kemudian masalah tarawih tidak perlu baca dah. Doa salah, man 8, man 20, mana nampe, mana 2, doa salah ke Allah. Ya. Kemudian masalah yang berikut. Nah, terakhir. Nah, jangan gelisah mana ibu le terakhir le. Sajak dari kini, rancanglah berfitrah. Pasanglah niat, mintalah ke Allah untuk bisa membayar zakat fitrah. Kadang-kadang dona lupa bapak ibu. Sampai di satu tampe ambo khutbah rayo. Jadi pada tu imam pada tua kecek jamaah, kecek panitia. Ambo ambil mik. Sebelum dipanggil untuk solat Idul Fitri iko, masih ada ndak bapak ibu yang belum membayar zakat fitrah? Tahu kalau lah solat iko, ndak boleh. Oi tagaknya, ambo alun le, ambo alun le, ambo alun le. Hampir 1 juta dapat piti dan lalu membayar zakat fitrah. Ah, tu dia awak kanak-kanak sejak kini jangan beko lupa. Nah, atau lu patangko patanya kambo. Ustaz, ambo dalam perjalanan zakat fitrah ambo lun babayar lai. Ambo teleponlah dun sana di kampung. Contoh salah. Ya. Contohnya misalnya Hindun. Hindun, yo ambo masih di Jawa baru Hindun nah. Dak tak ajar ambo pulang. Tarimo zakat fitrah ambo di bisu ambo bagian. Ale betul ada. Tarimo zakat fitrah ambo pagi kini kuah sebelum orang sembahyang, tiba ambo di rumah bisu sudah rayu bagian. Ale betul ada. Indah ada. Nah, ikolahnya kerajaan bertahun-tahun. Ada aja sebagian. Ustaz, yo ambo kabar zakat fitrah. Terima ustaz kau. Ambo terima. Padi ambo kau nyambi baru. Iko babayo kok. Zakat fitrah kau bagaikan rudal, lebih tajam dari rudal Rusia gini kok. Manembaan Ramadan awak ke luar angkasa. Jadi kalau anda berzakat fitrah, piti layado bisa nak dibuat zakat fitrah, kain bisa dijual agak salai untuk zakat fitrah, TV bisa dilelang salai lu untuk zakat fitrah, segala macam sepatu nan dua bisa di bonan dulu untuk zakat fitrah. Indak berzakat fitrah wado. Maka Ramadan wa mu'allakum bainas samai wal ardi. Tagantuang saya bantu satelit. Kate hendak bisa naik ke bawah, hendak lu bisa turun do. Ka turun ke bawah lah tausiah dari bawah, naik kate hendak lu bisa tembus. Karena Allah menjadikan zakat fitrah itu sebagai bukti bahwa dia ingin jadi orang suci, melaporkan kepada Allah dengan pahala ana ajzi bihi. Saya yang akan menghitung balasannya kepada Allah. Nah, itu kanak-kanak sejak dari kini ibu, kalau ada keluarga awak, contoh, orang masuk Ramadan. Nah, pai sembahyang tarawih ya. Pas maghrib tiba, Allahu Akbar, masuk awak ke Ramadan. Tiba sudah salat maghrib, meninggal awak. Baik, zakat fitrah wajib tak? Wajib tak zakat fitrah? Wajib. Nah, dan ujung hadis dikatakan, Tuhrotal lisaimi minal lagwi warafasi wa tu'matal lil masakini. Zakat fitrah itu kan untuk membebaskan dari laranya Ustaz. Kemudian untuk makan orang miskin. Ini baru masuk, baru lu manga-manga, lehan ke di perasian. Asa mencogok di awal Ramadan sampai di akhir Ramadan, wajib dibayarkan zakat fitrah. Maka namanya zakat kejadian. Tapi kalau tidak mau membayar zakat fitrah, tunda kelahirannya sudah semua rayo. Atau direncanakan lahir sebelum meninggal sebelum puasa. Tapi kalau meninggalkan Allah yang tahu. Ya. Nah, kalau itu gambarannya, bayan zakat fitrahnya dek keluarga nan tinggal. Sianan kira-kira termasuk kirabat. Jangan lupa saja beko membayar. Nah, itulah kira-kira gambaran Bapak dan Ibu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Ramadan. Kita ulang yang pertama, puasa ganti capek je fidyah
Sudah itu baru puasa sudah rayo. Nanti enggak. Yang kedua, Pak Setio malam kau dapet niat tu dibuat tidur. Kau tidak bisa doh. Nah, niat dari awal kau harus dikana sejak dulu sampai ke Allah. Dan ketiga, awak babuko jangan dipacapek dari waktunya. Dan sahur jangan ditunda lo dari waktunya. Jangan dipahami bantu itu. Mengenai perbedaan puasa, doa saya ke Allah sama-sama. Semoga semuanya diterima oleh Allah. Dan awak dijalin dalam perbedaan. Bukan dibuat permusuh dalam perbedaan itu. Nah, kemudian berikutnya, kanak-kanak di awak, bahasanya ada kewajiban satu lagi. Yaitu tentang zakat fitrah di akhir Ramadan. Sebagai penyelamat ibadah Ramadan awak. Dan kemudian ada yang tinggal tadi itu, jangan sampai juga dibawa kesombongan, bairiang-iriang Jawa sampai akhir Ramadan. Karena itu mengganggu tentang nilai ibadah Ramadan. Dan sekaligus mengunci pintu sarugo. Awak tidak bisa kasih itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bermanfaat bagi kita seluruhnya. Dan bagi keluarga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bila taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.